Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adakah kalian menyaksikan di saat Nabi Ya'qub alaihissalam akan meninggal dunia, dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah setelah aku tiada? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu wahai ayah, dan Tuhan yang disembah oleh bapak-bapakmu dahulunya, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami akan selalu berserah diri kepadanya. Surah Al-Baqarah ayat 133. Kalau ada Al-Quran di dekat bapak-bapak atau ibu-ibu, silakan dibuka dan dicari Surah Al-Baqarah ayat 133. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu isi kandungan Al-Quran itu adalah kisah, baik kisah Nabi dan Rasul, kisah perjuangan Nabi Muhammad ketika menyampaikan dakwah Islam, peperangan-peperangan yang terjadi di zaman Nabi, maupun kisah orang-orang saleh seperti kisah Luqman dan sebagainya. Apa gunanya kisah itu dicantumkan Allah dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu? Supaya menjadi ibrah, supaya menjadi pelajaran, supaya menjadi renungan bagi kita yang hidup di akhir zaman. Salah satu di antara kisah yang ada dalam Al-Quran adalah yang terdapat dalam ayat yang kita bacakan di awal ceramah tadi, Surah Al-Baqarah ayat 133. Dalam ayat itu berisi kisah Nabi Ya'qub alaihissalam akan meninggal dunia. Kenal Bapak Ibu Nabi Ya'qub? Kenal nama mungkin lain tahu, kenal wajah itu tidak tahu. Nabi Ya'qub adalah ayah dari Nabi Yusuf. Anak Nabi Ya'qub ini, kalau saya tidak salah, 12 orang. Nabi Ya'qub ketika dia sakit keras di usia tuanya, dia merasakan ajalnya sudah dekat. Firasat bahwa hidupnya akan berakhir di saat itu sudah
sudah terasa oleh dirinya. Lalu anaknya yang banyak itu dia kumpulkan, dia panggil, nyimbau anaknya yang banyak itu. Alamaratu anaknya di sekali diamnya, lalu disampaikannya sebuah pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ma ta'buduna min ba'di. Hai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah setelah aku tiada? Kalau kita pada lagi masuk minat, bapak ibu, kau nyampang singke umwayahna berpulang ayat rahmatullah. Apa alamu kalian semeninggal ayat nanti? Lebih kurang maknanya seperti itu pertanyaannya. Lalu anak-anak Nabi Yakub yang banyak tersebut tentu termasuk Nabi Yusuf menjawab. Apa jawaban mereka? Qalu na'budu ilahaka. Ayah, kami akan menyembah Tuhanmu. Engkau menyembah Allah, kami juga menyembah Allah. Engkau ajarkan kepada kami la ilaha illallah, ajaran itu akan kami pegang teguh sepanjang hayat. Lalu disambung oleh anak-anak Nabi Yakub, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Sebagaimana Allah yang disembah oleh Ismail, Ishak, bahkan sebelumnya Ibrahim, mereka semua menyembah Allah, maka kami sebagai anak cucu keturunannya akan konsisten menyembah Allah. Ilaha wahida, Allah yang Maha Esa. Wa nahnu lahu muslimun, kami akan berserah diri kepadanya. Bapak dan Ibu mendengar jawaban anak-anaknya seperti itu, maka tenanglah kegelisahan hati Nabi Yakub. Menyusulkan salam mogol arah tayawe, dan jawabannya tampil sesuai dengan yang diharapkan, bahwa dia memastikan anak-anaknya akan tetap menjadi seorang Muslim. Dan itu diuraikan oleh anak-anak tadi kepada ayahnya dalam menjawab pertanyaannya di awal tadi. Ayah, kami akan menyembah Allah. Jangan itu yang ayah usulkan. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin perlu kita ikut manualan Bapak Ibu. Ada perlu kita ikut manualan kok nyampang pertanyaan sarupo. Awak ajukan ke anak cucu kemenakan kini kok. Lain nak sarupo jawaban anak Nabi Yakub ke pulau jawabannya. Atau ada yang tidak tahu. Ini yang perlu kita renungkan, perlu kita pikirkan. Kalau lain bisa pula anak cucu keturunan kita menjawab dengan jawaban yang sama, berarti termasuk berhasil kita menanamkan akidah, menanamkan kecintaan kepada Islam kepada putra putri kita. Jadi Nabi Yakub contoh orang tua yang sangat memperhatikan pendidikan agama anak-anaknya. Dan anak-anak Nabi Yakub adalah contoh anak-anak yang saleh, yang mampu mewujudkan keinginan ayahnya untuk menjadi seorang Muslim sejati. Bapak-bapak dan ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita dan punya anak, bahkan ibu dan bapak lebih tua dari aku, mungkin tak punya cucu, pasti menginginkan anak yang saleh. Itu
Setiap kita berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Ya Tuhanku, karuniakanlah kepadaku anak keturunan yang saleh. Ini doa kita. Jangan sampai Allah memberikan kita anak karena kelalaian kita, lalu mereka menjadi anak yang durhaka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lalu apa ikhtiar kita, usaha kita Pak, supaya anakku menjadi anak yang saleh? Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Abu Lais As-Samarqandi, dijelaskan beberapa kewajiban orang tua terhadap anak dalam rangka berikhtiar berusaha mewujudkan anak tersebut menjadi anak yang saleh. Apa ikhtiar itu? Apa kewajiban itu? Yang pertama, Bapak dan Ibu, kewajiban kita terhadap anak ialah ketika anak tersebut baru lahir, setelah bayi itu dibersihkan, maka sangat dianjurkan dalam agama kita mengumandangkan azan di telinga kanannya dan qamat di telinga kirinya. Siapa yang paling berkewajiban melakukan itu? Ayah dari bayi tadi. Kalau tidak ada ayahnya, siapa yang berada dalam kewalian itu, maka dialah yang berkewajiban melakukannya. Atau tidak ada, siapa pandai azan ketika itu, tak tolong dia diazankan. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Azan di telinga suara, qamat di telinga kita. Azan di telinga kanan, qamat di telinga kiri. Nah, itu yang pertama. Kau dapat ayah mana yang mengazankan? Tidak ada ayahnya, kakeknya. Tidak ada kakeknya, mungkin anakku anak kedua atau anak ketiga, saudaranya lah kadang suruh kakaknya mengazankan dan dia. Tidak ada pamannya, tidak ada anak pamannya. Ini rancak orang yang berada dalam kewaliannya. Ini yang mengazankan. Walaupun orang lain tidak terlarang, cuma yang lebih afdal adalah orang yang berada dalam kewalian anak tersebut, wali dari anak tersebut. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Setelah diazankan dan diiqamatkan, kewajiban dan kedua sebagai bentuk ikhtiar supaya anakku menjadi anak yang soleh, memberi nama yang baik, akhir nama dan elok. Bahawa tuntunan Islam dalam memberi nama, pertama pada ibu boleh mengambil salah satu dari nama Allah, tapi awali dengan kalimat abdu. Kalau nama Allah diambil menjadi nama anak atau cucu. Misalnya Ar-Rahman kita ambil, awali dengan abdu menjadi Abdur Rahman. Ar-Rahim kita ambil, awali dengan abdu, Abdur Rahim. Al-Malik kita ambil, awali dengan abdu, Abdul Malik. Al-Quddus kita ambil, awali dengan abdu, Abdul Quddus. As-Samad diambil, awali dengan abdu, Abdus Samad, dan sebagainya. Ada membuat menambahkan abdu di awal itu, kalau diambil itu salah satu dari Asmaul Husna. Dan tak boleh langsung itu saja lepas dan diawali dengan abdu, tak boleh. Berarti awal menamai makhluk dengan nama Tuhan, tak boleh. Siapa mana Ar-Rahman? Salah. Yang betulnya Abdul Rahman. Abdul itu artinya hamba. Abdul Rahim, hamba Allah yang penyayang. Abdul
hamba Allah yang perkasa. Abdul Samad, hamba Allah yang menjadi tempat meminta dan sebagainya. Jadi awali dengan abdu. Ini tuntunan pertama bagian kamu. Dan kedua, Nabi memesankan dalam hadisnya, kalau anak itu laki-laki, awalilah namanya dengan Ahmad atau Muhammad. Awali dengan Ahmad atau Muhammad. Kalau anak itu laki-laki. Karena sebaik-baik nama bagi anak laki-laki yang diawali dengan kalimat Ahmad atau Muhammad. Satu aja Islam. Muhammad Abdul Halim misalnya, Muhammad Razak misalnya, dan sebagainya. Itu tuntunan yang kedua. Tuntunan yang ketiga, Bapak Ibu, diambil nama orang yang kita kagumi kesolehannya, kebaikannya, kedalaman ilmunya, pokoknya orang elok, diambil namanya dijadikan nama anak atau cucu nama lain. Oh ibu dan bapak-bapak kagum dengan Ustaz Abdul Somad dengan ceramahnya yang luar biasa misalnya. Alah anak atau cucu laki-laki, diambil nama Ustaz itu dijadikan nama anak atau cucu yang lain tadi. Boleh. Atau bapak ibu punya tokoh idola yang sangat disayangi, disanjungi, dicintai, dikagumi, diambil nama tokoh tadi dijadikan nama anak atau cucu yang baru lahir. Kadang-kadang bapak ibu sering bertemu dalam kenyataan nama yang diambil dari orang yang soleh tadi, anak pun akan serupa itu dulu. Almarhum ayah bapak, nama beliau Khaidir, beliau anak tertua. Ketika adiknya yang nomor 3 lahir, disuruh oleh ibu daripada ayah saya ini untuk memberi nama Khaidir. Ya mak, adik anak lain orang lagi namanya. Dialah nama adik nama dari ayah babu. Nama guru beliau ketika sekolah rakyat yang sangat didolakannya dalam belajar. Nama Pak Zubir. Diambillah nama Zubir itu jadi nama dia. Akhirnya Pak, adik ayah babu jadi guru Pak. Sampai lepas balik meninggal dia Pak Zubir. Sampai kemarin baru. Makanya orang Arab mengatakan al-ismu ainul musamma. Nama itu kadang-kadang identik dengan yang dinamai. Kalau masalah gimana? Kadang-kadang nama laki sesuai dengan perangai. Lalu sesuai dengan Pak. Kawan nama sama kuliah dulu, namanya yakin orang tuanya Kaslan. Mungkin orang tuanya tidak tahu apa arti Kaslan itu dalam bahasa Arab. Kaslan itu artinya pengalih. Ayo balik. Kami masuk kuliah, inilah lo kita tekos Pak. Kami tamat 4 tahun dan 1, ayolah 6 tahun pun sudah. Jadi elok bagi kamu kadang-kadang nama itu jadi kenyataan. Aku berjaga nama orang tua kau Al-Adiyah. Itu kan nama surah itu dalam Al-Quran di juz 30. Surah 6 ke 1. Nama surahnya Al-Adiyah. Jumlah ayatnya soalnya. Sempat aku tanya ke ayah aku, Pak, nama aku Al-Adiyah, nama aku Al-Adiyah. Sedangkan terjemahan Al-Quran nama baca Al-Adiyah itu artinya kudu parang dan balari kancang. Nah saya Pak Ibu kudu bagi yang mau gitu. Kecil almarhum ayah Bapak.
Itu kan kiasan. Kok dapat di panggilan nama di rumah Adi. Kok dapat di waan jadi orang dan bakal berani seperti kuda di medan perang. Berani karena benar, takut karena salah. Nah itu harapan ayah Abu bagi nama Abu Al-Qadiyah. Mudah-mudahan bisa Abu mewujudkannya, Pak. Amin ya Rabbal alamin. Kadang-kadang Bapak Ibu ada itu orang yang mau merancang tapi barang lain tak rancang. Ada itu. Aku pernah nonton Perintah Kriminal TV, Pak, di SCTV, nama acaranya Buser Kak. Ada penyelayang di Lampung, tetangga Pak, namanya Ahmad Soleh. Mohon maaf kalau sedang Pak. Ahmad artinya terpuji, Soleh sangat baik, terpuji lagi baik, rumput penyelayang. Akan cocok. Makanya batunya kecil punya hamkaru atau buku beliau falsafah hidup. Apa kata pihak yang terpenting diri memperbaiki nama, bukan nama memperbaiki diri. Itu barangnya kita orang kecil pihak walaupun bernama yang baik dianjurkan, tapi yang lebih penting dari sekedar nama adalah berakhlak yang baik. Banyak orang-orang hebat, Pak, namanya elok tapi namanya tidak bernuansa Islami atau Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Tidak ada orang saya suruh Pak Murah sengaja namanya. Bapak Ibu, ada guru sama maja jambo di SMP 28, nama Pak ku agak unik Pak nama Pak. Tahu mau tanya nama beliau Zampergol. Pak Zam cakap. Yo Pak Di. Bakok Zampergol nama Pak. Pak Di, Zampergol itu kepanjangan dari zaman pergolakan. Jadi apa kok lagi zaman pergolakan PRRI, Pak. Ketika melatui pergolakan PRRI di Sumatera Barat, beliau lagi dia nama dari orang tuanya Zampergol, zaman pergolakan. Jadi macam-macam mau kasih orang bagian nama anak. Ada juga kawan nama Harmi. Harmi itu singkatan dari harapan kami. Itu rupa. Ambo lah punya anak bertiga, Bu. Anak ambo yang pertama lahirnya hari Jumat tanggal 16 Maret 2002 balik. Jumat itu hari yang agung. Agung bahasa Arabnya azim. Kalau perempuan uzma. Ambo lagi nama anak ambo karena padusi Uzma. Uzma Al-Diani. Al itu nama ambo, Dian itu nama ibunya. Itu cara ambo bagian itu. Mungkin bapak dan ibu punya cara lain, terserah. Lahirlah anak ambo yang kedua hari Kamis tanggal 30 November 2007 balik. Sehari sebelum peringatan Maulid Nabi. Kakaknya bernama Uzma, adiknya ko ambo dia nama Ulia. Ujul. Ulia artinya tinggi derajatnya. Wanita yang tinggi derajatnya. Karena lahirnya di bulan Maulid Nabi, saya kasih tambahannya Maulidiyah. Ulia Maulidiyah. Wanita yang tinggi derajatnya yang lahir di bulan Maulid Nabi. 3 bulan yang lalu lahir pula adiknya. Tanggal 18 November 2021. Nah, saya kasih namanya Ulfia. Ulfia itu artinya wanita yang populer atau terkenal. Supaya dia terkenal dengan kebaikannya, saya tambah dengan Ahsana. Ulfia Ahsana. Wanita yang terkenal karena kebaikannya. Nah, itu harapan-harapan kita bagi nama anak supaya terwujud
model yang kita inginkan. Jadi Bapak Ibu, tidak ada salahnya bila kita dikaruniakan anak atau cucu, carilah orang yang pandai dalam bidang bahasa untuk magih nama anak. Atau sekurang-kurangnya, carilah orang yang elok parangnya, ambil nama orang tu, jadikan nama anak atau cucu tadi. Mudah-mudahan kebaikan yang ada pada orang yang punya nama bisa ditiru oleh anak yang kita beri nama. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Dan tokoh-tokoh fenomenal pula dia nama yang parangainya mengundang kontroversi. Itu beko banyak ulah parangnya anak. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini tuntunan dalam memberi nama. Satu, berilah nama yang diawali dengan Ahmad atau Muhammad. Yang kedua, boleh mengambil dari Asmaul Husna tapi awali dengan Abdu. Yang ketiga, ambillah nama orang yang akhlaknya baik atau tokoh atau pribadi yang kita kagumi kebaikan dan kesolehannya. Ambil namanya jadi nama anak kita. Ada lagi cara yang keempat, kutip dari Al-Quran. Tapi yang namanya mengutip harus tahu maknanya Pak. Jangan deko salah kutip. Lain anak laki-laki badannya pada agak anak. Dia gila nama Fir'aun. salah kutip tu Pak. Ya Fir'aun tu raja ya, tapi raja yang zalim. Nak cocok tu nama anak tu. Atau dia gila nama Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nak cocok ya. Kalau menurut cerita ayah ambo dia nama Al-Adiyat. Kebetulan pagi sudah solat subuh ayah ambo biasa baca Quran Pak. Tak baca dia surah Al-Adiyat. Ambo lagi jam 11 siang menurut cerita ayah ambo Pak. Jadi dek paginya ayah ambo baca Al-Adiyat, lagi ambo tengah hari jam 11 siang ada gila nama surah dan dia baca pagi. Begitu. Trik-trik memberi nama mungkin kita punya banyak cara. Yang jelas, berilah nama yang memiliki makna yang baik. Yo balik Ustaz, akte kelahirannya lah siap, kakaknya lah permanen Ustaz. Arti nama gue tak jalan sampai kini dah Ustaz. Kalau begitu keadaannya Pak ingat saja pasan Buya Amka tadi. Yang penting diri memperbaiki nama, bukan nama memperbaiki diri. Walaupun bernama yang baik sangat dianjurkan. Orang yang non muslim Bapak dan Ibu masuk Islamnya, dapat hidayahnya, nyetukar namanya Mike Tyson. Sebelum dia menganut agama Islam namanya Mike Tyson. Setelah dia bersyahadat namanya adalah Malik Abdullah. Itu nama Mike Tyson. Malik Abdullah namanya setelah masuk Islam. Ada Buya, namanya nama Cinonya Mak Kenyeng. Setelahnya masuk Islam, diambil nama gurunya jadi namanya. Itu Bapak dan Ibu, saya nama Buya tu. Tinggalnya dulu di Tunggu Hitam, tak salah sempat tinggal di Siko, tak salah dulu. Herman Khaidir. Buya Herman Khaidir. Itu nama Herman Khaidir itu nama gurunya Pak, yang mengajarkan dia, yang membukakan jalan hidayah kepada dia sehingga dia memantapkan hati untuk menganut agama Islam. Nyebuang nama Mak Kenyeng ni Pak, ditukar dengan nama Herman Khaidir. Ini masih hidup boleh Pak? Pin nak terang ada ambo lah nado terang orang menyabit meninggal. Tapi kok beliau masih hidup lah tua mana maksud. Para ibu jamaah dimuliakan Allah. Jadi jangan asal memberi nama. Itu kewajiban yang kedua. Satu tadi mengazankan dan mengamatkan. Dua memberi nama. Yang ketiga, kewajiban kita dalam rangka berikhtiar mewujudkan anak yang soleh dan solehah, yaitu setelah diberi nama diakikahkan. Apa itu akikah? Menyembelih kambing sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah telah dikaruniai anak.
dalam ketentuan fikihnya, kalau anak itu laki-laki disunnah muakkadkan maka kambingnya 2 ekor. Kalau anak itu perempuan, sunnah muakkad adalah kambingnya 1. Bila yang rancak ikoko di kerajaan, na rancak bana 7 hari setelah anak lahir. Oh, alum sempat le Pak Ustaz? Taklah, ampe balik hari setelah anak lahir. Oh, masih alum bisa le Pak Ustaz? Taklah, masih ada sunnah dan ketiga, yaitu umur 21 hari. Oh, nak je bisa, tak usah cari kalender lah, bila bisa. Yang penting kewajiban tetap disempurnakan. Biasanya dek kita di kampung-kampung, bapak ibu, salambek-lambeknya mengakikahkan anakku. Ketika anakku akan ijab kabul, tu salambek-lambek di mana nan biasa. Pitulah telat benar. Kau dapat dan sampai setelat tu benar. Kita usahakan mengambil sunnah nan 3 tadi. Hari ke-7, hari ke-4 balik, atau hari yang ke-21. Oh, apa Ustaz, di kampung tu kami yang paling bansai Ustaz. Tak taluk membalik kambing tau. Itu balik Pak. Nah, kalau itu tu namanya hukumnya kan hanya sunnah muakkad. Kok lagi taluk kerajuan lah. Tapi kalau memang keadaan model jadi sabit tadi, apa boleh buat? Bolehkah anak itu sendiri setelah dia mampu mengakikahkan dirinya sendiri? Kalau orang tuanya lah meninggal, silahkan. Tapi kalau orang tuanya masih hidup, sarancaknya mereka serahkan piti pembalik kambing tu ke orang tua, kecian ke orang tua. Ma, pa, ambokan dari kete alunado amas akikahkan lain. Apa akikahkan lain? Ko, mari kita balik kambing, lakukan akikah. Boleh? Bapak ibu jamaah dimuliakan Allah. Bahkan di Minangkabau, kalau ada anak nan terlampau madanya ketika remaja, mentiko perangainya, kecil orangainya. Wah, ang nak pakai kehendak ketek begitu. Kok tak iko na perangai? Beginilah kira-kira pandangan orang Minang terhadap akikah, bahwa itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Dengan menyembelih kambing itu seakan-akan kita memohon kepada Allah agar Allah menghilangkan sifat-sifat kebinatangan pada diri anak, dan kita bersyukur telah dikaruniai anak. Itu akikah kewajiban nomor 3. Setelah diakikahkan, diajari kitab Allah Al-Quran dan diajarkan solat 5 waktu. Kau sajalan dalam kitab Tamihul Ghafilin tadi disabian sajalan. Solat jo membaca Al-Quran itu kewajiban orang tua kepada anak. Menerancak bana bapak dan ibu langsung jadi guru. Tapi kok tidak sempat di awak sibuk mencari nafkah, serahkanlah anak ke tempat pendidikan Al-Quran. Apakah ini namanya TPQ, apakah sekarang namanya MDTA dan sebagainya, atau ke pondok pesantren. Yang penting jangan sampai anak tidak pandai membaca Al-Quran. Baralah kasanangnya kita mencari bapak ibu. Anak nampak ada kita. Anaknya banyak. Di antara anak dan banyak tu ada yang pandai membaca Quran. Di saat sang orang tua, baik ibu atau ayah, menghadapi sakaratul maut, salah satu di antara mereka membacakan surah Yasin, memohon kepada Allah agar sakaratul maut orang tuanya dengan barakah bacaan Yasin tadi dimudahkan oleh Allah. Para sanati mencari itu Pak. Nah lebih parah bah koyo bapak ibu, anak banyak salilik pinggang ketika orang tua ko menghadapi sakaratul maut, ndak ada surang Allah jangan mampiang do. Dia takwik madoi. Bacarilah ustaz kamu saji.
Kadang-kadang ustaz ko lah pulang kampung lah. Anak do jadi orang yang bisa malapeh orang ke meninggal. Anak-anak ditakui madai. Kalau model itu baralah kamalangnya kita bapak ibu. Maka dari itu mengajarkan Al-Quran itu kewajiban yang tak bisa disepelekan. Sakurang-kurangnya bapak dan ibu, kok kita serahkan anak ke masjid dan musola, jangan lupa dengan kewajiban kita sebagai orang tua terhadap pendidikan Al-Quran anak. Patut dibayar wang mengaji dan sampai terlambat membayarnya. Di siko berapa mengaji pak? Berapa? 25. Termasuk tinggi ibu-ibu di siko mah. Sampai ambo 20.000, baru naik 1 Januari patang pak. Sebelumnya 15.000. Kadang buruk kali sabui pak, ada sebagian kecil orang tua murid yang abai dengan itu. 15.000 atau 20.000 uang mengaji sebulan ya. Ada jangan sampai bulan tak membayar. Harus batahan rapornya dulu baru dia bayar. Ada loh serupa itu. Itu menunjukkan kelalaian yang luar biasa. Tapi tentu kita tidak ingin selalai itu. Ambo yakin dan percaya khusus kita dan hadir malam kini adalah orang tua dan sangat perhatian terhadap pendidikan agama anak-anak. Kemudian kewajiban berikutnya adalah mencarikan nafkah di jalan yang halal. Dan yang terakhir, apabila sang anak telah dewasa, sudah ada masanya untuk berjodoh, beri dia nasihat dan pertimbangan dalam memilih jodohnya. Itulah kewajiban kita Bapak Ibu kepada putra putri kita yang diamanahkan Allah. Kalau ikolai kita amalkan, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh seperti anak-anak Nabi Ya'qub alaihis salam. Yang mana dulu bu? Ibu dulu yang dekat tiang dulu. Silahkan bu. Iya bu. Mengenai tadi ya hikmah tadi Pak Ustaz. Iya. Kalau kita belum kekah, orang tua masih hidup, kita serahkan uang kepada orang tua. Iya. Bagaimana seandainya orang tua kita sudah tidak ada? Apakah masih perlu kita ini kekah? Kalau ibu ingin menyempurnakan kewajiban orang tua terhadap ibu, boleh ibu mengakikahkan diri sendiri. Boleh. Pak ibu misalnya membawa kambing saiku ketika hari raya haji itu bu kecian ke panitia. Pak panitia menumpang ambil cie mandabih kambing kekah di siko. Keniatnya kekah pak panitia bukan kurban. Boleh bu? Masih terhitung pahala? Masih. Ibu menolong orang tua ibu untuk menjalankan kewajibannya. Ya. Silakan bu. Iya bu. Seandainya menikah anak itu di panitia orang iya. jadi orang tua itu membawa blok semacamnya. Jadi Iya. sah gitu. Setahu amun itu tidak membatalkan akikah. Cuma iko pertimbangannya rasul. Rasulnya gitu. Awak menjalankan kewajiban awak. Kok diharapkan pula imbalan serupa itu? Maaf beribu maaf, ada pula nama nagaan rumah adat di muka rumah. Paham ibu kan? Kalau sangajo itu dilakukan kan mengharapkan namanya. Itu secara akhlak dan etika janggal. Sebaiknya jangan itu dilakukan. Pi ibu mengecekan orang, datanglah ke rumah yo. Lalu tanpa ibu duga-duga nyoba salam di ibu nyosalean pembawaan itu. Tidak ada lo larangan untuk menolak ibu. Tadi mau salah. Pinan sangajo mengharapkan orang membawa sesuatu di saat kita mengakikahkan anak itu tidak boleh bu. Bukti sangajonya cuma balatan rumah adat muka rumah. Peti untuk meletakkan amplop. Itu nak boleh ada bu. Tapi kok ini membawa juga. Bak kecil orang Minang bajalan babuah bati melenggang babuah tangan. Datangnya tanpa kita harapkan inisiatifnya surang. Raso-raso di inyo. Raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Kan itu kecil orang Minang. Nyoba salam di ibu, nyo salian amplop pembawaan inyo. Tarimo selalu, tidak terlarang kan. Pidan sengaja ibu harapkan orang membawa amplop ketika mengakikahkan anak.
Iya. Silakan kecian. Persoalan ini membawa tidak membawa jangan dipikirkan. Yang penting kita menjalankan kewajiban sebagai orang tua. Itulah ibu karena waktu salah masuk. Ada jalan, silakan Bu. Ya jawi disepadankan dengan kambing Bu. 1 ekor jawi itu kan 7 ekor kambing. Berarti kalau ibu punya anak laki-laki 2, bisa tuh anak laki-laki 2 tambah beko anak padusi 3. Bisa tuh siko jawi. Tapi salibnya jawinya Bu, jawinya harus sepadan dengan 7 ekor kambing. Jangan beko jawinya ketek sekadang meja apa. Ada 7 kambing itu sepadan ya Pak. Kalau yang standar kurban tuh biasanya Bu, 1 ekor sapi kurban itu sebanding dengan 7 ekor kambing. Bagilah kalau laki-laki kan 2 kambingnya. Kalau padusi, cie kambingnya. Anak ibu 3 padusi. Bisa dicari tambahannya sampai ekor kambing lain untuk 2 orang laki-laki. Cari kawan yang bisa untuk menambah biaya membalik. Baru? Padusi cie laki-laki 2 berarti kan 5 tuh. Masih bisa 2 ekor kambing lain dalam suku Jawi tadi. Tapi kalau tidak ada lain, kan bisa lah. Sah juga. Enggak berhutang Bu. Iya Bu. Alah. Terima kasih Pak. Bukan mengenai akikah itu Pak. Iya Bu. Jika laki-laki Pak, di saat itu kami melakukan 1 anak laki-laki 1 ibu kambing. Iya. Jadi kami kan lain lunas tuh nikahnya. Dari segi sahnya kata Ustaz Muhammad Quraisy Shihab ya. Cuma ingin lebih afdal rancak ibu tambah di lain waktu. Rancak ibu tambah di lain waktu. Bila ibu ada rasa kicik lain balik kami yang siku lain. Niat kajo untuk akikah anak nan tadi itu. Karena dulu kami yang cik baru. Itu menyempurnakan ibadah namanya. Cik selai sah dari segi sah sesak. Tapi dari segi sempurnanya lebih sempurna adalah 2. Ya Bu. Dahulukan mendoa akikah sebelum tamu memakan hidangan untuk baralek. Pamonya baralek hari Sabtu, mendoa akikah hari Jumat. Dabih kambing tu di hari Jumat. Lalu undang orang untuk syukuran akikah. Kok masih balabih sambatunya makan dek tamu baralek, tak masalah dong. Tak masalah. Iya Bu. Iya Bu. Iya. Seharusnya ibu berinisiatif mengambil sakete kecian ke panitia, ambo mengambil sakete daging hewan akikah mo. Itu yang ibu masak. Baru kalau yang lainnya daging yang bagi-bagilah. Mulia. Dan dimasak untuk mendoa akikah namanya tetap ibu ambil sakete. Iyo, mendoa akikah. Baiklah ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itulah pengajian kita kini. Kalau ibu-ibu punya HP Android bisa mendengar ulang rekaman pengajian awak kini di YouTube ambo. Tulis saja di link pencarian YouTube tu ceramah Ustadz Al-Adiyat. Insyaallah besok ambo upload apa ceramah kita malam kini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.